Ini kami latih. Gunanya untuk mereka adalah untuk kami gunakan nanti menangkap nanti anggota-anggota komunis yang ada di kampung-kampung. Selama saya tugas di sana hanya satu orang itu aja lah memang yang ditembak oleh RPKD. Berapa yang mati? 80.000. Jadi kira-kira 500.000 lah itu, 500 kali itu. Inilah sebetulnya laporan pertama yang terbuka secara negara gitu, dianggap benar. Karena buktikanlah sama saya, semua orang Jogja, tunjukkan dulu di mana mayat-mayatnya itu. Saya bersumpah saya bisa bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Jadi menurut saya ini pembohongan. Pertama-tama hari ini baru pertama kali saya berbicara mengenai operasi G30S PKI di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya saya merasa beberapa hari ini saya merasa terpanggil karena setelah saya membaca mengenai tulisan-tulisan, pendapat-pendapat mengenai korban-korban dari G30S PKI. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai korban G30S PKI, kapan terjadi? Terjadinya korban-korban ini adalah setelah Untung pada tanggal 3 September menyatakan pembentukan Dewan Revolusi di radio, maka sebenarnya ini adalah suatu peristiwa besar karena seorang letnan kolonel sebagai komandan batalion mengambil alih negara dengan menurunkan pangkat dari jenderal sesuai dengan pangkatnya dari jenderal kolonel. Kebetulan saya waktu itu saya persiapkan untuk terjun ke Kalimantan Utara. Tentunya 5 hari lagi saya sudah terjun ke Kalimantan Utara. Karena tim pertama Pak Kentot kira-kira 2 minggu yang sebelumnya sudah terjun di Kalimantan Utara dan pesawatnya jatuh. Dengan adanya pengumuman dari Untung, maka satuan yang paling siap di RPKD itu adalah pasukan saya karena mau berangkat ke Kalimantan Utara, sehingga Pak Sarul perintahkan pasukan ini siap tempur, tidak jadi lagi Kalimantan Utara, maka kalian siap untuk bergerak di Jakarta. Hari itu kita dengarkan di radio mengenai pengumuman dari Dewan Revolusi, maka kira-kira jam 11 saya dapat perintah itu selesaikan itu RRI. Saya tunggu, akhirnya jam 1 kita berangkat ke RRI, tapi kita singgah dulu di markas Kostrad. Baru jam 6 malam saya melakukan perebutan RRI. Tadinya Pak Tanjung berkata saya, Sintong, hancurkan itu RRI. Tapi waktu mau berangkat, beliau meralat, jangan hancurkan, itu rebut aja. Bawalah ke sana Brigjen Ibnu Subroto sebagai kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat untuk beliau memberikan suatu membaca pidato Pak Harto. Jelas itu setelah kita rebut itu pada kira-kira jam 7, maka saya dengan beliau di situ, mulai beliau berbicara membacakan pidato Pak Harto, di mana bahwa tentara telah mengambil alih dari gerakan, waktu itu belum G30S PKI namanya, jadi dari Dewan Revolusi. Diambil alih. Apa sebetulnya yang terjadi? Setelah diumumkan Dewan Revolusi Nasional itu daerah yang pertama menangkap itu adalah daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah mendengarkan, sehingga waktu itu di Jawa Tengah asisten intelijennya mengambil alih
kekuasaan dari panglimanya, Majen Suryo Sumpeno. Ditangkap Majen Suryo Sumpeno, baru dia melarikan diri lagi. Jadi Kolonel Suherman ini mengambil alih dan juga membunuh dan rem 72 Kolonel Katamso dan wakilnya, dan juga menyatakan Jawa Tengah siap untuk mendukung Dewan Revolusi Daerah. Jadi sudah bersambut di Jawa Tengah, sehingga memang suasana yang paling gawat adalah di Jawa Tengah. Maka karena itulah sebetulnya Jawa Tengah dinyatakan sebagai daerah sasaran untuk penumpasan G30 PKI. Maka diperintahkanlah pasukan RPKD tanggal 19 Oktober. Nah, sekarang masalahnya tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober itu bukan tanggung jawab RPKD. Karena begitu tanggal 1 itu dinyatakan Dewan Revolusi itu, sudah banyak gerakan-gerakan di Jawa Tengah yang dilakukan oleh komunis PKI kepada mereka-mereka yang anti komunis. Setelah itu, maka RPKD perintah ke Jawa Tengah, kita masuk ke Jawa Tengah, mengambil alih Jawa Tengah. Pada saat itulah dinyatakan daerah Jawa Tengah sebagai daerah darurat militer. Jadi semua kekuasaan di Jawa Tengah adalah di bawah RPKD, bukan di bawah Panglima Kodam. Karena itulah kami mengadakan satu operasi di Jawa Tengah. Jadi operasi yang kami laksanakan di Jawa Tengah itu benar-benar juga dilaksanakan dengan bagus, dan kami melaksanakan semua operasi-operasi itu berdasarkan standar Kopassus. Begitu masuk di Jawa Tengah, saya mendapat tugas untuk menguasai kantor wali kota Solo. Waktu itu Utomo Ramlan waktu ditangkap. Pada saat saya berada di sana, ini nanti kami bicara bersama korban-korban. Saya dapat laporan bahwa di Bengawan Solo ada mayat-mayat Pak, bergeletakan, dibilang gitu. Jadi saya berangkat ke sana dengan satuan saya, itu dekat Palur. Setelah kami lihat di bawah, itu memang banyak mayat, jumlahnya 19 orang. Tapi mayat-mayat ini adalah mayat-mayat dari golongan agama, bukan mayat dari Partai Komunis. Jadi sampai hari itu barulah mulai stop bahwa operasi berubah. Jadi tadinya dari PKI yang ofensif, sekarang PKI yang defensif. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi. Setelah itu, karena pasukan RPKD itu jumlahnya sedikit, memang pasukan khusus itu jumlahnya sedikit, tapi tugas diberikan untuk menguasai daerah yang luas, sehingga membutuhkan satuan yang banyak. Tapi setelah diadakan penelitian bahwa daerah Jawa Tengah hanya dilaksanakan operasi oleh RPKD. Jadi tidak berikan tambahan dari luar, dari Jakarta. Bahkan semua satuan-satuan yang ada di Jawa Tengah itu sudah dikeluarkan dari Jawa Tengah. Karena 5 batalion Jawa Tengah itu dikeluarkan, tinggal 2. Kami bertugas di Jawa Tengah tidak dibantu oleh batalion-batalion tempur, tapi kami dibantu oleh satuan-satuan teritorial. Nah, sekarang setelah kami dibagi tugas, yang ini masalah yang lucu memang Pak Edi, dibagi tugas di mana saya sebagai komandan peleton, yang anak buah saya hanya 30 orang. Jadi diperintahkan saya, peletonmu tambahi 10 orang, jadi 40 orang.
di mana saya mendapat tugas untuk di daerah bekas Kresidenan Pati. Saya menduduki kota Pati, Demak, Kudus, Jepara, dan Rempang. Tapi aneh Pak di situ. Sebagai seorang komandan peleton, mendapat 5 daerah kodim. Saya dapat perintah untuk bertanggung jawab terhadap semua di daerah itu. Jadi komandan kodim pun tidak berhak untuk berita saya. Saya berhak untuk menangkap komandan kodim. Saya berhak untuk menangkap semua yang ada di situ, yang anggota-anggota GT kepolisian yang ada di situ. Dengan cara bahwa tiap-tiap kodim itu nanti tiap-tiap kabupaten itu hanya dikasih 1 ribu. Tapi karena pasukan kurang, maka didukung oleh pemuda-pemuda dari Ansor, pemuda-pemuda dari Muhammadiyah, dari Marhain juga ada, dan pemuda yang lain. Ini kami latih untuk mereka baris berbaris, bagaimana cara operasi-operasi, di mana gunanya untuk mereka adalah untuk kami gunakan nanti menangkap anggota-anggota komunis yang ada di kampung-kampung. Menangkapnya itu bukan untuk ditahan. Jadi setelah mereka dapat perintah untuk itu, dan selalu setiap gerakan itu dibantu oleh 1-2 orang RPKD di belakang. Di satu kompi mereka 40-50 orang berangkat ke suatu kampung itu kelilingi, tangkap semua. Ditangkap, dibawa ke tempat pos komando RPKD. Baru diinterogasi, betul diinterogasi. Interogasi itu hanya tanya aja, siapa namanya, segala macam itu. Sampai dilihat apakah ada orang di sini yang sudah pernah masuk ke Lubang Buaya. Apakah siapa orang di sini yang aktif dan yang pasif. Setelah itu, karena mereka banyak sekali Pak yang tangkap itu, sehingga itu kita sortir mereka, di mana yang pasif langsung dikembalikan dan diberi surat bahwa mereka sudah ditangkap. Dan ada kalanya dibilang 1 kali seminggu lapor. Tapi yang aktif itu, setelah itu apa sih maknanya aktif? Sebetulnya setelah saya tanya mereka satu-satu, aktif mereka itu kalau upacara, Tulis Agustus, mereka ikut memimpin rakyat untuk berbaris. Berbaris itu saya bilang sama bos saya, sehingga mereka ditahan 2-3 hari. Setelah itu dilepaskan. Karena diberikan surat-surat kepada mereka, sehingga banyak sekali berbondong-bondong dari kampung-kampung datang ke RPKI gitu. Pak, saya Pak anggota komunis dulu, RPKI dulu sini. Tapi saya hanya itu aja, hanya rakyat di sini aja. Kita saat jadi nggak terlalu susah lagi. Habis semua sudah. Jadi yang menjadi takut mereka kalau mereka belum melapor. Jadi nggak terlalu susah Pak. Nah, apa yang kami laksanakan di sana pada mereka, banyak orang mengatakan dibunuh, segala itu tidak benar sama sekali. Nah, sekarang pengalaman saya di situ, berapa yang mati waktu penangkapan itu? Saya rasa bisa semua orang tahu di Pati. Saya sebagai pimpinan di Pati, waktu itu kita tangkap itu ada kira-kira 200. 1 orang lari. Begitu dia lari, ditembak dia. Begitu tembak, udah mati dia. Kita tanya, kenapa ditembak? Dia lari Pak, begitu. Setelah selidiki, memang dia lari, tapi dia agak kurang waras dia. Waduh, gimana sih kok bisa mati gitu? Jadi selama saya tugas di sana hanya 1 orang itu aja lah memangnya ditembak oleh RPKD. Habis semua daerah-daerah yang dilakukan operasi tidak ada pembunuhan. Supaya menyingkat waktu sekarang ini tidak ada pembunuhan.
Jadi timbullah suatu pertanyaan setelah kami pulang. Ada suatu keputusan bahwa yang mati itu sampai 500.000. Apa sebetulnya? Laporan dari mana? Ini laporan pertama mengenai meninggalnya dari golongan G30 PKI dan dari semua yang ada, karena PKI maupun dari yang anti. Itu adalah hasil daripada Bapak Presiden Soekarno membentuk komisi pencari fakta yang dipimpin oleh Mendagri Majen Sumarno. Nah, waktu itu pada tahun Desember tahun 65, berarti waktu kami pulang dari Jawa Tengah, pas waktu pulangnya itu, artinya setelah kami operasi di sana, ditanya berapa yang mati. Jadi tim pencari fakta itu yang dipimpin oleh Pak Marno, Majen Sumarno, mengatakan 80.000. Habis itu Bung Karno tanya kepada Wicutat, bagaimana Wicutat gitu? Enggak Pak, 5 atau 6 kali. Jadi kira-kira 500.000 lah itu, 500 kali itu. Inilah sebetulnya laporan pertama yang terbuka secara negara gitu, yang mengatakan sampai 500. Sehingga ini laporan yang paling apalah ini yang dianggap benar. Selanjutnya ada juga tulisan setelah ini diiakan oleh Harold Crouch. Dia mengatakan bahwa memang benar itu, di mana DRPKD mereka menangkapi ini dari kelompok komunis, mereka mengadakan interogasi benar, dan mereka yang aktif dan yang pasif. Yang aktif dieksekusi